wa tawasau bis sabr. Akhirnya di situ. Inilah Rasulullah illa rahmatan lil ngalamin. Bon. Akhirnya tumbuh tabi'in, muncul bermunculan pengikut-pengikutnya, meneruskan Rasulullah sampai akhir zaman. Ditutuplah Nabi Isa, diturunkan sebagai penerus syariatnya Rasulullah. Syariat yang bernuansa hakikat, itulah Rasulullah. Kita pada umumnya syariat doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid atau Kuson dari Mojokerto. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa memberi manfaat bagi kita dan bisa menjadi pencerah perjalanan kita hidup di dunia dan di akhirat kelak. Semoga Kiai Haji Mukhlason Rosyid senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan umur yang panjang sehingga dapat selalu membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya ayyuhalladzina amanu dzkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, iki iman yang nurul iman, Pak, bukan yang hakul iman. Kalau hakul iman, imannya sudah benar. Ini Allah manggil, udkhulu, lewat kata perintah, masuklah kamu fisilmi, di dalam agama Islam kafah halih sampurno. Masuklah kamu di dalam agama pasrah, agama Islam dengan sempurna. Mengapa demikian Allah manggil orang yang beriman? Karena imannya belum ihsan. Karena kita muter-muter aja di dalam syariah thariqah, tidak mau naik ke hakikat menuju ma'rifat. Duduknya ihsan itu hanya ada di hakikat dan ma'rifat. Karena kita manusia, Allah bekali jasmani dan rohani. Jasmani kita dididik Allah ilmu syariah, rohani kita dididik Allah ilmu hakikat. Kalau ini sudah sempurna, otomatis wala tattabi'u lan ojo podo manut sira kabeh khutuwati syaiton ing aja-ajain nafsu atau setan. Sebab innahu sak temene setan atau nafsu lakum kedue sira kabeh iku aduun mungsuh mubinun kang nyata. Kita tidak akan pernah nyata, Pak, mana sih nafsu itu? Padahal Quran mengatakan mubin, nyata. Kok kita nggak pernah ketemu? Oke. Kita sebelum berperang kita harus tahu siapa musuh kita. Kita akan tahu itu musuh kita kalau kita bertemu musuh kita. Siapa sih nafsu itu? Yang di dalam surat Yusuf Allah katakan inna nafsala amaratum bisu. Manakala dalam hati kita ada rasa yen kita yang sholat, itulah nafsu. Mana khotir, mana bisikan, mana warid yang mendorong supaya kita merasa keakuan diri hamba yang melakukan, itulah wis nyoto toh. Baru kalau sudah nyoto perang ono. Belum tahu nafsu wis perang. Alimo koyo opo kita, Pak, masih alim iblis, Pak. Lu estu lebih licik. Iblis itu umpama halus, lebih halus daripada angin, lembut, lebih lembut daripada air. Kita sudah ngomong, hanya kepadamu lah aku menyembah ya Allah. Pret. Antiling wedus. Aduh. Bapak Ibu,
Apakah bisa dipisahkan antara syariat, thariqat, hakikat, makrifat? Kalau saya jawab, yang pantas itu bukan dipisahkan, tapi berantai. Berantai. Nyun sewu, gak ujuk-ujuk disebut jagung. Niki wonten prosesi. Ada prosesnya. Kita nggak ujuk-ujuk mengatakan rokok. Ada prosesnya, Pak. Terus siapa yang menamai rokok? Terus ilahun wahid, siapa menamai Allah? Bagi umat Islam. Bagi Nasrani Allah. Bagi Hindu Sang Yang Widi, Sang Yang Dumadi, siapa yang menamai? Nah, gak ujuk-ujuk rokok, Pak. Semua ada prosesnya. Dan proses itulah kami sebut sebagai syariat. Apa sih syariat? Kita manusia. Itulah ilmu yang mendidik jasmani supaya jasmani ini taat di dalam menyembah pada Tuhannya. Akhirnya dididik. Sholat, bagaimana cara ilmu sholat. Duhur berapa rakaat, berdiri, bacaannya apa, ruku apa. Ditata di dalam hukum syariat. Ini disebut syariat. Ilmu untuk mendidik jasmani karena ini akmal ibadah yang dilakukan secara jasmani. Lalu thariqah, jalan, Pak. Tidak bisa dipisahkan antara jalan dengan antar thariqah dengan syariat, nggak bisa dipisahkan. Karena antara kendaraan dengan jalan ini nggak bisa-bisa, selalu membutuhkan. Apa thariqahnya syariat itu? Adalah nama sebuah ibadah apapun. Ibadah murni, sholat itu nama sholat. Nama sholat itu thariqah, Pak. Ikut thariqah. Zakat, puasa, haji itu nama, itu thariqah. Dan inilah yang Rasulullah lakukan. Sekarang ibadah selain murni, tidak murni, kerja. Rasulullah kerja. Iki thariqah, nama kerja. Beliau jadikan untuk bertemu Allah hakikati. Hakikat itu tujuan. Berarti jenengan ke sini bawa sepeda, apa tujuan ngaji? Itu hakikatnya. Lah, ini kalau tidak diajarkan ilmunya hakikat, ilmunya tujuan, nggak bisa nyampe tujuan, Pak. Nggak bisa. Kita ruhaniyah ini dididik dengan dinut tauhid, itulah ilmu hakikat, supaya ruhaniyah itu betul-betul mempunyai tujuan menyembah benar kepada Allah. Lah, nanti kalau sudah dididik dengan ilmu hakikat, tujuannya tahu, berangkatlah jenengan dari rumah. Oh, ngaji di desa apa tadi? Sidoarjo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, berangkat. Mapnya ada, alamatnya lengkap, udah berangkat. Seret. Jenengan nyampe di sini, inilah nyatanya hakikat disebut makrifat, ketemu sudah. Dari penjabaran ini, apakah bisa dipisahkan? Miturut proses awal enggak bisa. Tapi kalau sudah nyampak di sini, mohon maaf, mau tidak mau, kendaraan jenengan parkir, dalan ya sampean parkir, jenengan tinggal nyotone hakikat yang disebut makrifat gayeng di sini, ya sudah, ngopi rokok Anda, gitu ya. Artinya ruhaniyah kalau sudah ditarik Allah di makom musyahadah, mohon maaf sekali lagi, Allah meletakkan di makom khos apa khawasul khawas. Nek khos akal sak batin jenengan hati
gendeng nang Allah, akhirnya disebut jadab. Wong jadab gak wajib wong gendeng kok. Hukum syariat tidak bisa menyentuh, Pak. Wong jadab iku makhluk wong gendeng bigori aklen. Dan orang jadab tidak akan dikasih Allah 4 sifat. Sidik, tablek, fatonah, amanah. Enggak. Hanya yang di khawasul khawas. Ketika ruhannya ditarik, Allah dimusyahadah, jelek, terus diletakkan di khawasul khawas, maka akal ini masih bisa berinteraksi dengan urusan dunia. Hati tidak bisa. Hati gendeng mung Gusti Allah. Berarti rohaniah tok sing gendeng, akale niki mboten. Akhirnya bisa sosialisasi, datang sesama. Watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Akhirnya di situ. Inilah Rasulullah illa rahmatan lil ngalamin. Bon. Akhirnya tumbuh tabi'in, muncul bermunculan pengikut-pengikutnya, meneruskan Rasulullah sampai akhir zaman. Ditutuplah Nabi Isa, diturunkan sebagai penerus syariatnya Rasulullah. Syariat yang bernuansa hakikat, itulah Rasulullah. Kita pada umumnya syariat doang, mau hakikat. Kebanyakan umat Islam seperti itu. Akhirnya jangan harap kondisi itu saged nyaman, kondusif, nggak bisa. Gegeran sing yo, sing gak seneng tahlil, tukaran sing seneng tahlil. Sing seneng kunut, tukaran ambek sing gak seneng kunut. Nyon sewu, ngomong agama, akhirnya perang antara agama. Ya iki jadi deh. Makanya bener iblis, Pak. Nek diangen-angen niku biyen niku. Gusti, napa mboten dadekno donya iki tumpah darah? Ya bener ta nggih? Tapi Gusti Allah dawuh, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku luwih ngerti ketimbang awakmu. Langsung cepak mingkem iblis itu. Artinya apa? Nek jenengan estu ruhania sudah hudur nang Allah. Gak ada yang salah. Semua damai. Nek kabeh wis dikukut dilebokno kotak, gak ono wayang tukaran. Meneng nggih jero. Ya. Oleh gelut kan waktu digelar ya. Ngastino, Ngamarta. Tinggal judulnya aku apa? Judulnya misalkan Dewi Ruci apa? Sing ngerti wayangan iki lho. Lah ngoten niku nek cara cilikan kula biyen, Pak. Dalang iku sampai subuh biar itu durung mari. Sakniki mboten nek. Gitu. Dimulai paling enggak jam 09.10 tandaan ket sore ya. Dirawingkes akhir durung subuh wis buyar. Makane saiki dalang iku gak pati ana sing pakem. Ya toh? Jejer gak ana. Diringkes-ringkes. Nggih. Nggih pun Bapak Ibu. Jadi jawabannya saya tidak mengatakan dipisahkan, tapi disendekno. Diparkirkan. Mengapa harus diparkir? Karena nanti bek-beke sampean kundur sampean pakai melih. Artinya barangkali jenengan ini nanti diturunkan Allah jasmani ini di tengah syariat itu nanti berjalan lagi. Wis syariat, thariqat, hakikat, makrifat. 4 hal yang sebetulnya itu tidak bisa dipisahkan ketika saat jasmani dan rohani ini masih manunggal. Nek enggak manunggal niki sing iso dipisahkan. Berhubung masih manunggal, buktinya jenengan ning dunya tidak bisa
Nyun sewu jenengan mangan iku syariat ngelmune. Jenengan gak ngerti ngelmune syariat mangan dilebokno kuping kira-kira. Gak mungkin toh. Arek cilik waktu lahiran belum ngerti ilmu syariat, kadang makan mlebu nang ndas cangkem ini. Karena belum ngerti. Jenengan ning omah rokokan. Lah iku sama ya. Karena jasmani masih jadi satu dengan rohani. Oke, Bapak Ibu hadirin, itu aja karena memang keterbatasan waktu. Semoga apa yang Allah berikan pada malam hari ini sebagai jalan ilmu, kefahaman untuk menambah kekhusyuan, menambah dzikir, menambah kekholwatan jenengan kali kula sampai pada apa yang Allah katakan dalam surah Al-Ankabut, innallaha sa'tamni Gusti Allah iku berjanji akan menemui panjangan dalam waktu yang telah ditentukan. Dan semoga ilmu ini juga bermanfaat bagi kita dan seluruh keluarga kita sampai akhir hayat, sampai khatal akhirah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Fattahu ya Alim, iftah lana bi futuhil arifin daqaiqul asrar wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina ila yaumiddin. Ya Allah, nawwir qulubana wa ilaihim binuri ma'rifatika ya Allah. Qabla mautihim, qabla mauti wa mautihim. Allahumma yassir lana ya Allah fi kulli umurina fid dini wad dunya wal akhirah wa ilaihim. Allahumma barik lana wa ilaihim fi akhwalihim wa ilaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Awal sampai akhir barangkali banyak kalimat yang menyakitkan hati jenengan. Saya atas nama pribadi mukhlason nyuwun maaf, agungi pangapunten. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosid, yang mana beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Jaya Baru yang terletak di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Tepatnya yaitu ada di Kecamatan Bangsal, Desa Sumbertebu, Jalan Perjuangan, Desa Glonggongan atau Dusun Glonggongan. Beliau adalah ulama sufi, ulama tauhid yang mengajarkan ilmu-ilmu tauhid dan tasawuf, yang mana dalam ilmu ini juga berkaitan dengan ilmu leluhur Jawa yang mengutamakan ajaran kebatinan atau ilmu ruhani, yang pembahasannya tentang ranah ruhani bukan ranah syariat atau ilmu luar. Ilmu tasawuf dan tauhid ini adalah ilmu yang bertujuan supaya seseorang bisa mencapai ma'rifatullah atau ma'rifat kepada Allah, atau biasa disebut oleh orang-orang Jawa yaitu ilmu sejati atau ilmu hakikat. Pada zaman Wali Songo, ilmu ini juga diajarkan oleh Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga, yang salah satunya terkenal dengan ajaran Sangkan Paraning Dumadi, yaitu asal-usul manusia dan tujuan hidup manusia yang asalnya dari Allah akan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu tasawuf tauhid ini mengajarkan supaya manusia tidak tersesat nantinya. Tahu sejatinya diciptakan itu harus bagaimana, dan ketika sudah meninggal dunia
harus ke arah mana jalannya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Mukhlasun Rasyid benar-benar bisa memberi penerangan bagi kita yang buta akan pengetahuan dan gelapnya perjalanan kita untuk menempuh ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.